Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang FDT atau Fast Disintegrating Tablet dan kapsul XR atau Extended Release. Kita langsung saja pada penjelasan tablet FDT. Definisi dan karakteristik. Tablet FDT adalah bentuk sediaan padat yang mengandung zat aktif yang hancur dengan sangat cepat, biasanya dalam hitungan detik ketika diletakkan di atas lidah tanpa memerlukan bantuan air minum. Karakteristiknya, tablet ini dirancang untuk larut atau hancur dalam air liur dalam waktu kurang dari 60 detik. Secara fisik, FDT seringkali memiliki porositas yang tinggi untuk memudahkan penetrasi air ke dalam matriks tablet. Selanjutnya, keuntungan pediatrik, geriatrik, dan disfagia. Jadi untuk pediatrik dan geriatrik sangat cocok untuk anak-anak karena sistem saraf dan otot belum sempurna pada anak-anak dan lansia yang mungkin mengalami tremor tangan atau penyakit Parkinson yang kesulitan menelan tablet konvensional. Kemudian keuntungan untuk disfagia adalah menjadi solusi bagi pasien yang menderita kesulitan menelan atau takut tersedak. Dan keuntungan lainnya memberikan onset aksi yang lebih cepat, dosis yang lebih akurat dibandingkan sediaan cair, serta dapat meningkatkan bioavailabilitas karena penyerapannya dapat terjadi di area bukal atau faring. Dan juga menghindari metabolisme lintas pertama di hati. Selanjutnya, teknologi pembuatan FDT. Ada direct compression atau kompresi langsung merupakan teknik yang paling disukai karena hemat biaya, menggunakan peralatan konvensional dan hanya melibatkan sedikit langkah proses. Dan keberhasilannya bergantung pada pemilihan super disintegran yang optimal. Kemudian ada freeze drying, di mana proses pengeringan pada suhu rendah di bawah kondisi vakum. Kemudian ada molding atau pencetakan menggunakan bahan hidrofilik di mana massa bubuk dibasahi dengan pelarut hidroalkohol kemudian dikompresi dengan tekanan rendah. Pelarut yang menguap meninggalkan struktur berpori yang mendorong pelarutan cepat. Kemudian eksipien khusus atau disintegran. Super disintegran adalah bahan penghancur yang dirancang untuk menjadi efektif pada konsentrasi rendah, biasanya 1-15% dalam formulasi FDT, dengan efisien penghancuran yang jauh lebih besar dibandingkan disintegran konvensional. Mekanisme utama penghancuran melibatkan 3 fase, yaitu pembasahan tablet, penetrasi cairan, dan pengembangan kekuatan disintegran. Secara fisik, super disintegran bekerja melalui 2 mekanisme utama, yaitu swelling dan wicking, di mana swelling, bahan menyerap air liur, menyebabkan ekspansi volume dan tekanan hidrostatik internal yang sangat besar, sehingga tablet pecah dari dalam keluar. Kalau wicking, bahan menarik air masuk ke dalam pori-pori tablet melalui aksi kapiler yang mempercepat disintegrasi tanpa harus menyebabkan perubahan bentuk yang besar. Eksipien khusus atau super disintegran, contohnya ada crospovidone. Crospovidone dianggap sebagai salah satu super disintegran paling efektif untuk FDT. Kenapa? Karena ia bekerja melalui kombinasi aksi mengembang swelling dan juga menyerap cairan atau wicking yang sangat kuat. Kemudian bahan ini dapat mengembang 7-12 kali lipat dari volume asalnya dalam waktu yang sangat singkat. Keuntungannya utamanya dia tidak membentuk gel. Kemudian aktivitas kapilernya tinggi, memiliki kapasitas hidrasi yang superior dan luas di permukaan spesifik yang besar, sehingga air terserap sangat cepat. Kemudian ada sodium start glycolate atau SSG. Adalah garam natrium dari karboksimetil ether amilum yang memiliki daya pengembangan yang sangat masif. Mekanisme kerjanya terutama melalui swelling atau pengembangan yang sangat kuat saat kontak dengan air. Kemudian beberapa literatur mencatat pengembangannya bisa mencapai 200-300 kali lipat dalam media air. Kemudian karakteristik gel, meskipun sangat efektif, menggunakan konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan terbentuknya lapisan gel kental. Kemudian lapisan gel ini bersifat menghambat atau barir, yang justru menutup jalan masuk bagi air untuk meresap lebih dalam ke pusat tablet. Konsentrasinya kadar efektif biasanya berkisar 2-8% dengan kadar optimal next.
Sekarang ada eksipien khusus yang ketiga, ada cross-carbamylose sodium. Bahan ini juga sering digunakan dalam teknologi FDT. Mekanisme kerjanya kombinasi antara swelling dan wicking, kemudian mampu membengkak 4-8 kali lipat dan sangat efektif pada konsentrasi rendah. Evaluasi mutu tablet, yaitu ada waktu hancur, tujuannya untuk mengukur kecepatan tablet hancur dalam rongga mulut atau medium cair. Pada FDT, tablet diharapkan cepat terdisintegrasi tanpa bantuan air. Metode tablet uji menggunakan alat disintegrasi dalam media air atau simulated saliva pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Kemudian ada kekerasan tablet, tujuannya untuk menunjukkan ketahanan mekanik terhadap tekanan selama proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Kemudian ada rasa atau taste evaluation. FDT larut di rongga mulut. Aspek organoleptik rasa dan aroma menjadi sangat penting untuk meningkatkan acceptability, terutama pada pasien pediatrik dan geriatrik. Kemudian kadar air atau moisture content, tujuannya untuk menjaga stabilitas FDT karena sediaan ini umumnya higroskopis. Kemudian ada keseragaman kandungan, memastikan bahwa setiap tablet mengandung jumlah zat aktif yang sama sesuai dosis. Kemudian kita masuk pada kapsul XR atau extended release. Konsep pelepasan diperpanjang atau extended release. Sediaan extended release atau XR merupakan bentuk sediaan farmasi yang dirancang untuk melepaskan zat aktif secara perlahan dan terkontrol dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan sediaan konvensional atau immediate release. Tujuannya untuk mempertahankan kadar obat dalam plasma berada dalam rentang terapeutik lebih lama tanpa fluktuasi tajam. Keuntungan dari XR adalah menjaga kadar obat lebih stabil dalam plasma, 2, frekuensi dosis lebih jarang, dan yang ketiga mengurangi efek samping, 4, efikasi terapi lebih optimal, dan yang kelima mengurangi variabilitas farmakokinetik. Kemudian jenis sistem XR pada kapsul ada yang pertama sistem matriks polimerik. Sistem matriks polimerik adalah bentuk sediaan di mana zat aktif didispersikan secara homogen di dalam jaringan. 3 dimensi polimer yang membentuk struktur kontinu. Polimer bertindak sebagai penghalang atau barrier yang mengatur laju difusi molekul obat dari dalam matriks ke medium disolusi di sekitarnya. Pelepasan obat terjadi melalui dua mekanisme utama, ada difusi Fickian dan erosi atau swelling polimer. Klasifikasinya ada matriks hidrofilik dan juga matriks hidrofobik. Yang kedua adalah sistem pelapisan semipermeable atau osmotik. Merupakan dasar pompa osmotik OODS yang mampu melepaskan obat dengan laju konstan dan tidak mengaruhi pH, motilitas gastrointestinal atau makanan. Kemudian jenis-jenis sistem pompa osmotik ada elementary osmotic pump, ada push-pull osmotic pump, ada controlled porosity osmotic, dan ada OROS atau liquid OROS. Kemudian bahan-bahan membran semipermeable ada polimer, pembentuk membran, plasticizer membran, dan ada osmoagen. Sistem yang ketiga ada multipartikulat, sediaan yang terdiri dari banyak unit kecil diskrit 0,1 sampai 2 mikrometer yang masing-masing berfungsi sebagai unit penghantaran obat independen. Filosofinya adalah mendistribusikan dosis ke banyak unit kecil agar pelepasan lebih reproducible dan kegagalan satu unit tidak mengaruhi keseluruhan dosis. Terdapat jenis-jenis unitnya, kemudian ada polimer pelapisan multipartikulatnya, ada enterik, pH dependent, independen pH, dan larut air. Kemudian eksipien pelepasan lambat kapsul XR terdapat HPMC atau hidroksipropil metilselulosa, polimer selulosa semi-sintetik, hidrofilik, non-ionik, berwarna putih dan tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian ada etilselulosa, polimer turunan selulosa yang bersifat hidrofobik, berbentuk serbu putih hingga coklat muda, tidak berasa. Fungsi untuk membentuk matriks former untuk mengontrol laju pelepasan dan melindungi zat aktif yang sensitif terhadap air. Kemudian ada eudragit, nama naga untuk kelompok copolimer metakrilat dari Evonik Industries Jerman, bersifat termoplastik sehingga populer untuk hot melt extrusion dan pencetakan 3D. Kemudian ada karbopol atau karbomel, polimer sintetik dari asam akrilat yang sangat hidrofilik dan bermolekul besar, berfungsi sebagai matriks polimer hidrofilik dalam sediaan XR yang mengatur pelepasan obat melalui mekanisme swelling.
Kemudian ada evaluasi mutu kapsul, ada uji profil pelepasan in vitro, uji stabilitas, ada uji keseragaman kandungan. Uji profil pelepasan in vitro menggambarkan bagaimana obat dilepaskan dari sediaan sepanjang waktu di dalam saluran cerna dengan pengambilan sampel di banyak titik waktu. Nah, uji stabilitas memastikan integritas polimer dan zat aktif selama masa simpan. Kemudian ada ketiga, uji keseragaman kandungan, menjamin setiap unit kapsul memiliki dosis yang seragam. FDT dirancang hancur cepat di mulut tanpa air, sementara kapsul XR dirancang melepaskan obat secara perlahan dan terkontrol. Sekian penjelasannya, terima kasih.